Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Jakarta Islamic Center TV atau JIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan kali ini, insya Allah kita akan memasuki 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, di mana 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita sebagai orang yang berpuasa tidak benar-benar mengamalkan ataupun bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa ataupun amal-amal lainnya dalam 10 hari yang terakhir ini, maka kerugian yang besar yang kita akan dapatkan. Rasulullah SAW mengajarkan dan menuntut kita sebagai kaum muslim untuk menggunakan 10 hari Ramadan yang terakhir ini untuk menjadi sebuah hari-hari yang penuh dengan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana seperti hadis qudsi yang mengatakan kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi. Bahwa sesungguhnya seluruh amal manusia atau Bani Adam itu untuk kepentingan atau untuk mereka balasannya. Tetapi untuk urusan puasa, Allah mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang akan nanti membalasnya. Sehingga balasan puasa itu tidak terhingga, tergantung Allah Subhanahu wa taala mau membalas seperti apa. Oleh sebab itu, karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka ada baiknya kita melakukan sebuah amal-amal yang insya Allah nantinya menjadi penyempurna dari puasa yang sudah kita lakukan 20 hari sebelumnya. Yang pertama, tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, dia bersungguh-sungguh, yajtahidu, mengerahkan seluruh potensi, mengerahkan seluruh energi yang Rasulullah punyai. Tidur dikurangi, kemudian berleha-leha dikurangi, kemudian istirahat dikurangi. Seluruh 10 hari terakhir itu benar-benar dikeluarkan energi yang maksimal untuk mencapai atau menggapai pahala yang insya Allah besar atau agung di 10 hari terakhir Ramadan. Oleh sebab itu Rasulullah tidak pernah bersungguh-sungguh seperti kesungguhan beliau ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, tentunya kita sudah pahami semua ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengadakan atau melakukan iktikaf. Di mana iktikaf ini
kita ketahui adalah kita tinggal dan beribadah di dalam masjid dan tidak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu, kecuali dalam kondisi yang darurat. Dalam hadis disebutkan, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'taqafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya selalu beriktikaf hingga 10 hari yang terakhir. Kemudian setelah beliau wafat, maka para istri-istri beliaulah yang meneruskan budaya iktikaf tersebut, yaitu iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis ini bermakna bahwa para perempuan atau para remaja perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, itu diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di dalam masjid, tentunya dengan batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Harus ada ruangan khusus, ada tempat khusus, dan ada privasi di dalamnya. Jika itu tidak ada, jangan dipaksakan. Tetapi intinya, para perempuan diperbolehkan untuk melakukan iktikaf berdasarkan hadis ini. Nah, apa yang kita lakukan dalam iktikaf? Tentunya kita sudah banyak yang paham, apalagi sebagai umat muslim, adalah di mana diturunkannya Al-Quran dalam bulan Ramadan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazina unzilat fil Qur'an hudal linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Artinya bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang di dalamnya ada hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal bayyinat, dan penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, dari petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu, seharusnya lah ketika umpamanya iktikaf tadi, kita intensifkan, kita doublekan bacaan Al-Quran kita. Yang tadinya mungkin dalam satu hari kita hanya membaca 1 juz atau 2 juz. Tetapi ketika 10 hari terakhir Ramadan, kita intensifkan hingga kepada batas maksimal yang kita mampu. Bisa 5 juz, bisa 10 juz, dan lain-lain. Malah para sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka benar-benar ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, itu ada yang khatam setiap 3 hari, ada yang khatam setiap 2 hari, ada yang khatam Al-Quran setiap 1 hari. Malah ada Imam Syafi'i rahimullah, beliau bisa khatam Al-Quran sehari 2 kali. Tentunya ini hal yang sulit kita bisa tandingi, karena orang-orang soleh atau orang-orang yang ulama seperti Imam Syafi'i diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah untuk bisa menghafal Quran di luar kemampuan rata-rata orang biasa. Terakhir, tentunya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan mengejar malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan suci Ramadan adalah di mana diturunkannya atau adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah di mana menurut hadis Rasulullah SAW adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi Al-Quran itu turunnya 3 kali. Pertama, dari Allah diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit yang ada di dunia.
atau disebut dengan Bait Al-Izzah. Nah, pada Bait Al-Izzah inilah diperingati sebagai malam Lailatul Qadar, atau turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu ada di dalam malam Lailatul Qadar, atau diperingati sebagai malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal tepatnya, bisa tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Selama itu adalah malam-malam ganjil yang seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun yang 17 Ramadan yang kita sering peringati sebagai malam Nuzulul Quran, itu adalah turunnya yang ketiga, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah menuju Gua Hira, atau dibawa oleh malaikat Jibril ke Gua Hira, yang kita kenal sekali ayatnya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama kali, atau surah ya, pertama kali surah Iqra itu, atau surah Al-Qalam, yang Allah turunkan dari, atau malaikat Jibril bawa dari Baitul Izzah hingga ke Gua Hira ketika Rasulullah melakukan perenungan ya terhadap keadaan masyarakat pada saat itu, masyarakat jahiliyah di Mekah yang sangat banyak melakukan kerusakan atau kemaksiatan. Nah, itulah yang biasa kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan, di mana malaikat Jibril membawa ke Gua Hira. Itulah kira-kira ketiga amalan. Yang pertama saya ulangi, yaitu kita melakukan kesungguh-sungguhan atau bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah ketika 10 hari terakhir, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah tadi. Segala macam ibadah bisa kita kerjakan, sholat, sodako, berzikir, ya, kemudian membaca Quran, kemudian membantu orang-orang yang susah dan lain-lain. Tetapi memang biasanya lebih banyak ibadah yang sifatnya mahdoh, yaitu ibadah-ibadah yang duduk atau berdiam diri dalam masjid. Itu yang lebih diutamakan. Kemudian tadi kita melakukan itikaf, yaitu untuk salah satunya untuk mengintensifkan ibadah kita, karena dengan itikaf di dalam masjid kita benar-benar bisa berkonsentrasi dengan ibadah kita. Dan terakhir adalah mengejar malam Lailatul Qadar. Tentunya ini hanyalah hal-hal yang utama ataupun yang basic yang bisa kita kerjakan ketika dalam 10 hari terakhir. Masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ketika 10 hari terakhir. Apalagi ketika sebelum berbuka, ketika berbuka maupun ketika siang hari, kita bisa banyak melakukan kajian-kajian keilmuan. Bisa kita juga melakukan muhasabah diri ya terhadap diri kita. Apakah umpamanya di 10 hari terakhir ini kita bisa nanti temui lagi Ramadan di tahun berikutnya, karena Allah telah memberikan kesempatan hingga kita bisa melakukan ibadah di 10 hari terakhir. Kita harus berintrospeksi, apakah Allah memberikan umur bagi kita nantinya untuk bisa lagi kembali Ramadan di tahun depan. Itu adalah juga bagian dari ibadah hati kita atau ibadah perenungan kita, supaya kita benar-benar bisa menghayati makna dari Ramadan tersebut. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kita, saya dan para jamaah pemirsa JIC TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sehingga jangan sampai 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita lalui malah dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kita sebagai seorang muslim.
banyak kita malah sibuk untuk persiapan pulang kampung, sibuk dengan persiapan baju yang baru, sibuk dengan segala macam pernak-pernik urusan rumah, pernak-pernik mengecat rumah dan lain-lain, sehingga mengganggu ibadah kita. Padahal yang namanya pulang kampung, yang namanya beli baju baru, yang namanya mengecat rumah, dilakukan di bulan lain pun tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, kita tidak akan bisa temui kembali keberkahan dari 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Tetapi kalau umpamanya pulang kampung, ataupun membeli baju baru, ataupun sibuk belanja kue, ataupun sibuk mengecat atau memperbaiki rumah karena umpamanya ingin menyambut tamu ketika Idul Fitri, kalau itu tidak mengganggu ibadah kita, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau itu sudah mengganggu amaliyah Ramadan kita, apalagi 10 hari terakhir, lebih baik kita tinggalkanlah hal-hal yang sebenarnya itu tidak dianjurkan dalam sunnah Nabi maupun ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya dan kita semua benar-benar harus mengeluarkan energi kita untuk 10 hari terakhir Ramadan ini. Jangan sampai berlalu dan jangan sampai ternyata kita tidak lagi Allah berikan waktu atau kesempatan bertemu pada Ramadan tahun depan. Itulah sebuah kerugian yang nyata. Terima kasih, mudah-mudahan kultum ataupun tausiah yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai ilmu kita, baik saya sebagai yang memberikan maupun kita semua. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.